Laptop yang satu ini hampir lepas dari indera penciuman, pendengaran, dan penglihatan dari para pembeli. Mungkin kalian juga. Padahal laptop ini itu punya desain yang stylish, tipis, ringan, performanya udah cukup untuk kebutuhan standar, bahkan lebih. Ya sesekali bisa untuk ngegame dan juga editing tipis-tipis. Laptop apakah yang akan kita bahas? Nih laptopnya nih. Udah ada di samping kita. Ini adalah Asus VivoBook M1405YA VIPS 751 yang menggunakan Ryzen 7 7000 series. Seperti apa pembahasannya? Mari kita masuk ke videonya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik toh? Mudah-mudahan banyak rezeki, banyak ya semuanya ditambahkan yang baik-baik lah ya. Yang udah mampir, terima kasih udah mampir. Dan kali ini di samping kita ini seperti yang saya sebutkan di awal, itu udah ada sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus VivoBook M1405YA VIPS 751 ya. Kalau depannya udah M, ini berarti laptop ini menggunakan prosesor AMD. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekilas atau kita lihat secara garis besar dari tipe-tipe laptop Asus yang ada, si laptop yang ada di samping saya ini itu mirip-mirip lah dengan Asus VivoBook Go 14 ya. Jadi di Asus VivoBook Go 14 itu ada yang pakai Ryzen 3 7000 series, ada yang menggunakan Ryzen 5 7000 series. Nah, yang satu ini kayaknya seri atasnya VivoBook Go 14 nih, karena dia menggunakan Ryzen 7 7000 series. Dari segi desain itu mirip-mirip lah ya dengan Asus VivoBook Go 14. Materialnya sendiri dia polikarbonat dengan bahan PCR atau post consumer recycled atau daur ulang ya. Dan kebetulan yang kita bahas di sini karena ini yang 751 berarti warnanya hitam ya. Ada juga yang warna silver. Ini ada dua series kayaknya. Ada hitam dan juga silver. Kebetulan yang kita dapatkan warna hitam. Gak apa-apa. Ini untuk teman-teman yang suka warna-warna gelap, warna netral, ya ini hitam cocok banget gitu. Bagian engselnya menarik di sini karena bisa dilipat sampai 180 derajat. Kemudian untuk beratnya sendiri di 2 kg dan tebalnya di 1,99 cm atau kita genapkan aja 2 cm ya. Jadi antara berat dan juga tebalnya ini sama persis di angka 2 kg dan 2 cm. Nah, kemudian kita bahas spesifikasinya langsung aja ya di sini biar mempersingkat waktunya. Jadi laptop ini menggunakan prosesor yang udah saya sebutkan tadi, yaitu AMD Ryzen 7 7730U atau 7000 series. Yang dimana dia memiliki 8 core 16 thread dengan base clocknya 2,0 GHz up to 4,5 GHz. Prosesor ini memiliki codename Barcelo R dan menggunakan arsitektur Zen 3 dengan teknologi fabrikasi 7 nanometer. Di bagian L3 case memorinya itu 16 MB. Kemudian untuk TDP-nya itu 15 watt. Dari sini sebenarnya udah kelihatan prosesor yang dipakai laptop ini itu adalah prosesor yang hemat daya, yang dimana dia mengutamakan baterai saving daripada performa nih. Nah, apakah ini memang benar seperti itu? Kita nanti akan membahasnya di bagian pengujiannya. Nah, lanjut sekarang. Lanjut ke bagian memori atau RAM. Oh, sebelumnya ada grafis dulu lah. Grafisnya di sini nggak mulu-mulu, dia menggunakan integrated graphic, di mana integrated grafiknya dia adalah AMD Radeon NX Vega 8. Ya, ini adalah yang dipakai di keluarga Barcelo R ya. Untuk VGA-nya menggunakan Vega 8. Di mana untuk VGA-nya sendiri ini dia memiliki frekuensi up to 2,0 GHz. Lanjut kemudian di bagian RAM-nya. RAM-nya adalah 16 GB dual channel, di mana di sini dibagi menjadi 2 keping, ada 8 GB kali 2, yang dimana satu tanam, satunya udah terisi untuk yang bisa dilepas ya. Jadi slotnya ini cuman bisa diganti satu aja nih. Dan jenis dari RAM-nya adalah DDR4, frekuensinya 3200 MHz. Lanjut kemudian ke storage-nya yaitu 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 3. Nah, karena ini PCIe Gen 3, ini mungkin menjadi catatan karena kecepatan dari read dan write-nya itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi untuk kecepatan read-nya itu di kisaran 3400-an Mbps dan kecepatan write-nya atau kecepatan tulisnya itu di 1600-an Mbps. Di bagian konektivitas sendiri dia sudah mendukung konektivitas yang terbaru Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Nah, selanjutnya kita beralih ke display nih. Nah, di bagian display inilah yang membuat laptop ini kelihatan kekinian karena rasio yang dipakai itu 16:10.
bukan lagi 16:9 yang kelihatan yang memuat konten lebih sedikit ya. Kalau 16:10 ini kontennya bisa memuat lebih banyak konten gitu di dalam satu display ini. Meskipun besarnya itu sama-sama 14 inci. Resolusinya di sini WXGA atau 1920 kali 1200 pixel. Sayangnya untuk refresh rate-nya masih 60 Hz standar layar-layar pada umumnya. Kemudian untuk color gamutnya di sini tidak disebutkan, yang kemungkinan untuk color gamutnya ini nggak sampai 100% sRGB ya. Untuk panelnya sendiri dia IPS level dan permukaannya udah anti glare. Ya menurut saya untuk bagian displaynya ini gimana ya? Ini kan laptop masuk kategori mid to high ya, karena prosesornya udah lumayan kenceng dipakai. Tapi layar yang diberikan di sini menurut saya so-so lah ya. Bisa dibilang oke lah dengan dari rasionya ini kekinian, tapi untuk color gamut mungkin atau refresh rate-nya itu masih kurang ya kalau dipakai untuk kebutuhan desain. Kalau dipakai untuk kebutuhan standar biasa udah sangat-sangat cukup ini layar itu. Kemudian di bagian atas dari layarnya ada sebuah webcam yang dimana dia sudah dilengkapi juga dengan privacy shutter yang sayang banget, lagi-lagi disayangkan di sini resolusinya cuma 720p 30 fps. Kenapa nggak langsung dikasih aja resolusi 1080 ya? Ini kayaknya pelit banget nih di bagian layar dan juga webcam ya. Asus kenapa nanggung banget ngasih ini gitu kan ya. Dan lanjutlah kita ke bagian keyboardnya. Di bagian keyboard di sini Asus memberikan nama sebagai Asus ErgoSense Keyboard, di mana dia memiliki backlit dengan 3 tingkat kecerahan. Dan di bagian touchpadnya ini cukup luas lah. Hitungannya sebuah laptop ini luas untuk touchpadnya. Dengan ada muncul di situ fingerprint scanner yang terletak di pojokan. Jadi ini juga bisa dipakai untuk keamanan laptop kalian. Nah kalau di bagian keyboard dan juga touchpad ini nggak ada masalah ya bagi saya. Jadi ini masih bisa dipakai, nyaman banget dipakai. Apalagi dengan touchpadnya yang lebar. Kemudian tombol keyboardnya juga enak lah dipakai untuk ngetik. Nah kita langsung lanjut ke berikutnya, ke bagian kelengkapan I/O port. Nah ini menjadi satu catatan lagi untuk saya nih di laptop yang satu ini. Karena I/O portnya itu numpuk di bagian kanan. Ada apa aja di bagian kanan? Jadi di sisi sebelah kanan itu ada DC in port, ada HDMI, ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A, ada USB 3.2 Gen 1 Type C yang support dengan power delivery, ada audio jack 3,5 mm. Semuanya ngumpul di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada apa? Cuman ada satu USB Type A 2.0. Jadi kalau misalkan kalian butuh laptop ini dipakai dengan beberapa aksesoris yang masih menggunakan USB, misalkan USB-nya itu dipakai semuanya, ya wes kebanyakan akan numpuk sebelah kanan, apalagi ditambah dengan HDMI, wes kabelnya semuanya akan ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri kosong melompong. Nah jadi itu adalah di bagian luar dari laptop ini, mulai dari display, keyboard, touchpad, I/O port, desain dan lain sebagainya sudah kita bahas. Nah sekarang kita akan masuk ke pengujian gimana performa dari Asus VivoBook M1405YA ini. Jadi sebelum kita pengujian, seperti biasa laptop-laptop sekarang itu semuanya sudah ada yang namanya pengaturan fan profile atau pengaturan performa. Nah di Asus ini itu ada 3 mode yang bisa kalian atur untuk fan profile-nya. Ada whisper, ada standar, dan juga ada performance. Nah cara mengaturnya gampang. Kalau di Asus ini ada shortcut dari keyboardnya, yaitu tekan tombol Fn plus F. Nah nanti akan muncul pop up lagi ada di fan profile mode apa ini. Nah seperti itu. Atau kalian bisa langsung masuk ke software My Asus. Dan di software My Asus ini itu kalian bisa mengatur semua kebutuhan dari laptop ini di software ini gitu. Mulai dari baterai health kalian bisa lihat, mulai dari ES noise reduction itu bisa kalian, mulai dari layarnya atau Asus menyebutnya splendid itu bisa kalian atur di sini. Semuanya bisa kalian atur di My Asus. Nah, oke, kita langsung aja gimana performanya laptop ini ketika kita tes software sintetis. Seperti biasa, karena ada beberapa mode. Di sini saya bandingkan antara mode performance dan juga mode standar di software Cinebench R15, R20, R23 dan sebagainya. Kalian bisa lihat berikut ini.
Oh ya, dan ini pengujiannya itu menggunakan charger semuanya ya. Dan memang kelihatan di sini untuk performanya mirip-mirip ya, hampir sama, tapi masih lebih unggul mode performance ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen performa yang mentok, ya udah pakai aja mode performance untuk fan profile-nya. Dengan catatan mode performance ini cuman bisa dijalankan ketika menggunakan charger. Ketika nggak menggunakan charger, ya udah. Cuman ada fan profile standar dan juga fan profile whisper. Nah, perbedaan ini juga kelihatan ketika kita lakukan looping Soundbench R23 selama 30 menit untuk tes stability-nya. Jadi kelihatan di sini ya, memang dari sini lebih kelihatan lagi kalau mode performance dan juga mode standar itu mengalami perbedaan ya. Apalagi kalau kalian melihat dari average effective clock-nya di sini. Nah, untuk mode performance itu di rata-rata 3,2 GHz, sedangkan untuk di mode standar itu ada di 2,8 GHz. Begitu juga CPU package powernya. Ini kelihatan bahwasannya untuk mode performance rata-rata itu ada di 34 watt. Sedangkan di mode standar untuk CPU package powernya di rata-rata di 24 watt. Dan hal ini mempengaruhi suhunya juga. Suhu ketika looping R23 selama 30 menit di mode performance itu rata-rata di angka 80-an derajat. Sedangkan di mode standar itu ada di angka 77 derajat untuk rata-ratanya. Jadi memang kelihatannya perbedaan antara mode performance dan juga mode standar. Kalau mode whisper ini pasti jauh lebih ada di bawahnya lagi untuk performanya. Tapi biasanya baterainya akan lebih awet tuh kalau dipakai di mode whisper. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tes 3D Max sekarang. Gimana kemampuan daripada integrated graphic Radeon RX Vega 8 di laptop yang satu ini. Nah, ini saya lakukan tes untuk di mode performance aja menggunakan charger ya, karena kita kan pengen lihat seberapa maksimal untuk performa grafisnya. Ada 3D Max TimeSpy, ada Firestrak dan juga Night Rate. Untuk grafik score di TimeSpy itu mendapatkan skor 1124, sedangkan di Firestrak itu dapat di 3300-an. Dan untuk skor grafik di Night Rate itu ada di angka 15400-an. Jadi sebenarnya skornya lumayan lah ya untuk di 3D Max. Ya nggak begitu tinggi juga nggak begitu rendah. Nah, sekarang kalau angka-angka kayak gitu kan bingung ya, gimana ini, apakah emang bisa dipakai untuk kebutuhan lebih dari kebutuhan standar gitu ya, lebih dari kebutuhan umumnya seperti misalkan editing ataupun gaming gitu. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan mengenai laptop ini dipakai untuk production lah ya. Content creation production. Pokoknya kita pakai di sini Adobe Premiere dan juga Blender lah ya. Jadi di Adobe Premiere seperti biasa itu ada sebuah project berdurasi 1 menit 21 detik, di mana ini projectnya itu video vertikal, kemudian saya pakai sebuah basic cutting dan juga coloring lah. Coloring tipis-tipis, cutting biasa aja, nggak ada efek-efek macam-macam. Dan ternyata ketika saya render menggunakan resolusi Full HD, video 1 menit 21 detik itu membutuhkan waktu 3 menit 15 detik. Gimana ya? Ryzen 7 7000 series. Ya, ini emang Zen 3, bukan yang terbaru. Jadi kalau misalkan laptop ini dipakai untuk Adobe Premiere, apakah bisa? Bisa. Dipakai untuk edit? Bisa. Ya. Tapi ya gitu, ketika render kalian ya agak sedikit sabar lah, karena video durasi 1 menit 21 detik aja dia ini bisa menyelesaikan renderannya di Full HD ya, belum 4K, itu di 3 menitan. Saya nggak ngetes 4K di sini karena kasihan laptopnya. Jadi ya udah Full HD aja cukup, dan ini bisa jadi gambaran kalian gimana kalau laptop ini dipakai untuk Adobe Premiere. Selanjutnya kita pindah aja lah ke Blender. Di Blender ada BMW 27 dan juga Classroom. Di sini ya udah, ini rendernya pakai CPU ya. Untuk hasilnya ketika render BMW 27 itu membutuhkan waktu sekitaran 3 menit 52 detik. Sedangkan untuk render Classroom itu ada di angka 8 menit 47 detik. Jadi iya, jangan dibandingkan dengan yang ada dedicated grafiknya ya. Jadi ya udah, ini adalah sebuah performa laptop yang menggunakan integrated graphic ya, dengan AMD Ryzen 7000 series. Nah, selanjutnya gaming gimana? Untuk gaming saya tes 2 game aja ya di sini. F1 2022
dengan Red Dead Redemption 2. Nah, satunya AAA, satunya Racing Gaming. Untuk F1 2022 dengan resolusi Full HD, kemudian presetnya ultra low, mendapatkan average FPS 41 FPS. Sedangkan untuk Red Dead Redemption 2 di settingan preset mentok kiri dengan resolusi Full HD mendapatkan average FPS 17 FPS. Jadi ya, sekali lagi laptop ini bisa nggak dipakai ngegame? Bisa. Tapi pilih-pilih gamenya yang memang benar-benar bisa mampu dijalankan sama laptop ini, dan juga jangan sering-sering. Karena sesuatu yang dipaksakan itu kayaknya nggak baik ya. Jadi ya, itu tadi adalah hasilnya. Apakah game-game yang lebih ringan misalkan seperti Valorant itu akan jalan di sini? Bisa. Masih bisa dijalankan di sini. Kayaknya ya dapatlah 60 fps kalau Valorant dengan setting low ya. Nah, sekarang dengan performa yang udah saya lihatkan tadi, ini laptop harganya berapa sih? Jadi laptop ini harganya itu di angka 10 jutaan. Kalian bisa lihat di website resminya itu ada di 10,2 kalau nggak salah ya. Di video ini dibuat. Dengan harga seperti itu menurut saya laptop ini oke lah ya. Untuk kalian yang memang perlu laptop dengan mobilitas tinggi, tipis ringan, desainnya kece banget ya. Emang Asus VivoBook itu gimana ya, terkenalnya desainnya lebih oke lah, dilihat di mata itu kayak lebih enak. Itu menurut saya ya. Desain lagi-lagi kan kembali ke teman-teman semuanya. Tapi dengan harga 10 jutaan dengan performa yang ditawarkan, itu ada laptop lain yang harganya di bawah ini mungkin, atau sama di angka 10 jutaan range-nya, yang performanya mantap. Jadi kalau pilih desain, kalian bisa pilih Asus VivoBook ini. Tapi kalau kalian butuhnya itu adalah performa, masih banyak laptop yang lainnya. Itu tadi adalah pembahasan mengenai laptop yang satu ini, ya kan? Gimana menurut kalian mengenai Asus VivoBook M1405YA ini? Apakah worth it dibeli dengan harga 10 jutaan dengan performa yang udah kalian lihat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, linknya ada di deskripsi kalau kalian pengen beli laptop ini ya. Dan oke, itu aja kayaknya untuk pembahasan laptop ini. Cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik itu dari Asusnya, dari brand, ataupun dari perkataan saya yang kurang baik untuk penonton di luar sana. Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video teman-teman. Saya Afat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.